bersyukur dapat ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Shalom, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, di mana pagi hari ini kita memperingati hari kenaikan daripada Tuhan Yesus buat saya dan saudara. Saya percaya bahwa Tuhan naik ke surga tidak meninggalkan kehidupan kita, tetapi Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat buat saya dan saudara. Untuk pagi hari ini kita datang kepada Tuhan, kita memuji Dia, kita mau mempermuliakan akan nama Dia. Mari kita siapkan kehidupan kita, dan kita akan memulaikan ibadah kita di hadapan Tuhan. Saya jemput saudara untuk bangkit berdiri, dan kita angkat satu pujian buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat segala kasih kebaikan. Kami mau bersorak bagi nama-Mu. Amin. Kami mau memuji Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Katakan nyanyi dan soraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah penolong dalam setiap masalah dan pergumulan yang kami hadapi. Kami percaya bahwa tidak ada Allah seperti Engkau Tuhan. Amin. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Katakan nyanyi dan soraklah bagi Dia. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Dengan penuh kasih, hambanya pendeta John Daud membawa kita dalam doa pembukaan. Bagi Raja, gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas
atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Ya ranalamasik ranalamasik. Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang baik, yang sungguh baik bagi hidup kami bersyukur terima kasih buat setiap kasih kemurahan-Mu yang Kau nyatakan bagi hidup kami, sehingga kami masih bisa ada sebagaimana kami ada. Kami rindu untuk beribadah, mempermuliakan Engkau pagi hari ini, memperingati Engkau telah naik kurang lebih 2000 tahun yang lalu ke sorga, menyediakan tempat bagi kami, dan memberikan kami hidup yang kekal Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuduskan, ampuni dosa kami semua Tuhan. Pagarilah tempat ini dengan malaikat-Mu dan bungkus kami dengan darah-Mu yang penuh berkuasa. Engkau curahkan urapan-Mu yang baru, hikmat, otoritas kepada para pelayan-pelayan-Mu yang Kau percayakan berdiri menjadi salon berkat. Sehingga biarlah pribadi-Mu yang kudus berkemenangan yang akan tampil di tengah-tengah pelayanan kami. Nyalakan kekidian-Mu, bermanifestasilah Roh Kudus. Turunkan suasana surgawi, damai sejahtera, sukacita di tengah-tengah ibadah kami. Dan biarlah tubuh dan darah-Mu yang hari ini kami akan terima, menguduskan, menyucikan hidup kami. Sehingga yang lemah Tuhan Engkau kuatkan, yang sakit dalam nama Yesus Engkau sembuhkan. Yang bermasalah diberi jalan keluar, yang lemah Engkau berikan kemenangan Tuhan. Dalam peperangan iman Engkau berikan kemenangan yang luar biasa. Kami patahkan tolak segala taktikus kegelapan setan, roh yang jahat, roh orang kuat sekitar sini, pikiran membaro seadanya, roh yang bukan dari Tuhan. Kami patahkan tolak, hancurkan dalam nama Tuhan. Kau keluar darah Tuhan Yesus berkuasa. Uran dalam sikran dalam sih. Terima kasih Tuhan Yesus. Ambil alih ibadah hari kenaikan pada hari ini. Biarlah dari awal pertengahan hingga akhirnya jadilah sesuai mau kehendak-Mu. Dan kami siap mulaikan dan tabiskan ibadah ini hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita mau bersorak bagi nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau masuk dalam gerbangnya. Kita mau menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan dengan pujian di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadirat-Nya, nyanyi besar dan agung nama-Nya, puji dan tumpah sangkatan, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadirat-Nya, nyanyi besarkan agung nama-Nya, puji dan timplah sangkatan, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan Amin. Haleluya. baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya.
Saudara masih rindu memuji Tuhan? Amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa kita selalu mau memuji, akan mempermuliakan akan nama Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Dia bangkit buat saya dan saudara. Dan Dia naik ke sorga, menyediakan tempat buat kehidupan kita. Haleluya. Mari saudara, kita angkat pujian kita yang kedua. Dan sejemput kita bangkit berdiri. Glory. Amin. Bahwa Yesus hidup dan bangkit. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan, oleh kebangkitan Tuhan kita. Sekali lagi, kuasa maut telah dikalahkan. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Katakan Yesus hidup. Yesus hidup. Dia bangkit. Dia naik ke surga. Siapkan tempat bagiku. Yesus hidup. Dia bangkit. Maut telah dipatahkan. Kita jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Kita mau bersorak bagi nama Dia. Dan maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup. Dia bangkit. Dia naik ke surga. Siapkan tempat bagiku. Yesus hidup. Dia bangkit. Maut telah dipatahkan. Kita jadi lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Puji-pujian momen tibakan di sini. Dan mari saudara, kita siapkan kehidupan kita untuk kita akan memberikan persembahan kita sebagai tanda ibadah kita di hadapan Tuhan. Untuk itu saudara, mari sejemput kita bangkit berdiri dan kita angkat pujian untuk persembahan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala sesuatu. Amin. Kami tidak mampu membalas setiap kasih kebaikan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segala hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya
hidupku sebagai Allahmu seumur hidupku. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami rindu Engkau memakai kami sebagai alat-Mu Tuhan. Karena kami rasakan bagaimana pertolongan-Mu, kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Kami tidak mampu membalas setiap kasih-Mu Tuhan. Tapi kami hanya datang di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Katakan hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Haleluya. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan, bahwa kami mau mempersembahkan kehidupan kami yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur buat segala kasih kebaikan-Mu, buat segala kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Di mana pagi hari ini Tuhan, kami sudah memuji dan mempermuliakan akan Engkau Bapa. Biarlah seberapa pujian yang kami sudah naikkan Tuhan, itu dapat naik menjadi korban yang berbau harum yang dapat menyenangkan hati-Mu. Saatnya Tuhan, kami rindu untuk memberikan persembahan kami sebagai tanda ibadah kami di hadapan-Mu Tuhan. Mari Engkau layakkan kami, Engkau suci kuduskan kehidupan kami Tuhan, sehingga kami layak Tuhan untuk memberikan persembahan kami di hadapan-Mu Bapa. Biarlah Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi dengan penuh sukacita, tangan-tangan yang tidak sempat memberi karena tidak punya. Biarlah Engkau juga mencurahkan-Mu berkat-Mu Tuhan dalam hidup mereka, sehingga kami boleh sama-sama Tuhan selalu mau memberikan yang terbaik di hadapan-Mu. Kami tahu Tuhan, jikalau kami mau memberikan persembahan kami, ada kuasa kegelapan iblis setan yang tidak tinggal diam, yang senantiasa memberi kami roh seadanya, roh yang tidak sungguh-sungguh dalam mau memberikan persembahan kami di hadapan-Mu. Saat ini kami mau sepakat patahkan tolak, kami tengking, kami hancurkan semua itu, yaitu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa kegelapan iblis setan Kau keluh pergi. Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk memberikan persembahan kami di hadapan-Mu. Kami alaskan dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan memberikan persembahan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih
kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Amin. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Nya. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati akan persembahan kita di hadapan Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan mengembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji kebenaran firman-Nya. Mari saudara, kita siapkan tanah hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk itu saya jemput kita bangkit berdiri dan kita angkat satu pujian untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bahwa kami mau mempercayai Engkau dalam setiap kehidupan kami. Karena mujizat-Mu selalu terjadi dalam hidup kami Tuhan. Amin. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan, Kau Tuhan, sanggup menjawab semua seru doaku. tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan, Kau Tuhan, sanggup melawan seluruh kehidupanku. katakan aku percaya. Aku percaya Tuhanku ajaib. Dengan penuh kasih Kau turun hamba-Nya tangan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Ya Ranala Mesik, Ranala Mesih. Kami percaya akan janji-Mu Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Di pertengahan ibadah hari kenaikan pada hari ini, tiba saatnya Tuhan Yesus, kami membuka hati kami untuk merindukan kebenaran-Mu. Berbicaralah bagi kami Tuhan, sampaikan isi hati-Mu, sampaikan yang menjadi mau dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Urapi hamba firman-Mu Tuhan. Kuduskan kami, ampuni dosa kami. Kalau ada kuasa kegelapan, setan, roh jahat mengganggu, roh kebodohan yang mengintimidasi kami, tidak mengerti firman Allah, kami bersatu hati katakan tolak, hancurkan. Yaitu di dalam nama terus kau keluar pergi darah tunis berkuasa. Yaran dalam siklamse. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, dan kami siap dengan firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Shalom Elohim. Shalom Elohim. Puji Tuhan. Selamat pagi dan selamat kembali. Kita dipertemukan pada pagi hari ini. Kita bersyukur buat setiap kasih kemurahan Tuhan. Kita masih bisa ada sebagaimana kita ada. Kalau pada hari ini saudara, kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Tapi berulang kali saya katakan bahwa semua hari adalah hari-harinya Tuhan. Dan kita tidak mengkultuskan hari ini, tetapi mengingatkan Anda dan saya bahwa Tuhan Yesus sudah naik ke sorga, memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita semua. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita.
Mari tidak berlambatan kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dalam Injil Lukas. Injil Lukas 24. Dalam Injil Lukas pasal yang ke-24. Pada ayat yang ke-50 sampai pada ayat yang ke-53. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 50 sampai ayat 53. Mari sama-sama kita akan baca ayat kebenaran Allah ini. Pada waktu kita baca firman Allah, kita berbahagia, apatah lagi waktu kita melakukannya dalam kehidupan kita dari hari lepas ke hari. Dalam hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Silakan duduk. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya percaya berita firman Allah tentang kenaikan Yesus ke sorga adalah merupakan berita yang banyak kali kita dengar. Entah melalui khotbah hamba Tuhan, entah melalui saudara YouTube, ataupun pada waktu kita baca ayat ini. Di dalam 4 Injil Sinoptis tidak terlalu banyak dikisahkan tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tapi saudara, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah merupakan rangkaian daripada planning keselamatan Tuhan yang Tuhan kerjakan bagi kehidupan daripada umat manusia. Sebab Roma pasal 8 berkata bahwa saudara dan saya bukan hanya dipanggil, dipilih di dalam Tuhan. Tapi kemudian saudara, kita akan dibenarkan dalam Tuhan. Dan yang terakhir, kita akan ditetapkan dan dimuliakan di dalam Dia. Tuhan Yesus sudah naik ke sorga di atas Bukit Zaitun. Dan 1 Korintus 15 menjelaskan, ada 500 orang yang melihat bagaimana Yesus terangkat naik ke sorga. Pagi hari ini dalam ibadah hari kenaikan, tema khotbah yang saya angkat, ada 3 pesan Tuhan pada waktu dia mau naik ke surga. Sekali lagi, ada 3 pesan Tuhan pada waktu dia mau naik ke surga. Kalau kita kaitkan saudara Injil Lukas 24 ini dengan kisah Rasul pasal pertama yang menjelaskan bagaimana Yesus naik juga ke surga, ada 3 pesan yang Tuhan Yesus sampaikan. Kisah Rasul pasal pertama dalam ayat yang ke-6 sampai ayat 11, demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Nah saudara, ada 3 pesan yang Tuhan sampaikan dalam kisah Rasul pasal yang pertama ini. Ayat 6 sampai ayat 11. Pesan yang pertama Tuhan Yesus katakan begini. Ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa
Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Pesan pertama Tuhan Yesus, saudara, Dia akan memberikan penolong yang lain yang berbicara tentang Roh Kudus. Penolong yang lain bukan berarti saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus dan Roh Kudus itu beda. Tetapi kita mengerti, kita pahami bahasa asli dari Roh Kudus, yaitu Roh Kudus, Roh yang Maha Kudus, dan berbicara tentang pribadi Kristus yang tidak kelihatan. Tiga zaman yang ada kita sudah sama-sama mempelajari. Di zaman Bapa yang bertugas adalah Tuhan, Keluaran 6 ayat 2. Di zaman Anak yang bertugas adalah Yesus, Matius 1 ayat 21. Dan di zaman Roh Kudus yang bertugas adalah Kristus, Kisah 2 ayat 36, dan Kristus artinya yang diurapi. Kepada tiga oknum, kepada satu pribadi. Sehingga Paulus katakan dalam Kolose 3 ayat 17, lakukanlah segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pesan yang pertama dari Tuhan adalah Dia akan memberikan penolong yang lain bagi hidup saudara dan saya. Kalau kita lihat kebenaran Allah dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14, dia katakan begini. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14, di dalam ayat yang ke-16 dia katakan begini. Aku akan minta kepada Bapa, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Karuniakan Roh Kuduslah yang akan menyempurnakan gereja pengantin. Dalam Wahyu 12 ayat pertama, tanda yang pertama yang ada di langit itu adalah seorang perempuan yang berbicara gereja pengantin, yang disalut dengan matahari berbicara Allah Bapa, yaitu kebenaran. Mazmur 84 ayat 12. Di bawah kakinya ada bulan, Matius 1 ayat 21. Dan di atas kepalanya ada mahkota, berarti statusnya adalah permaisuri, istri dari Tuhan Yesus. Yeremia 2 ayat yang kedua. Dan bintang-bintang itu berbicara tentang Roh Kudus. Pagi hari ini kita rindukan Roh Kudus hadir bagi hidup kita. Bagaimanakah tandanya orang dipenuhkan dengan Roh Kudus? 1 Korintus 14 ayat 10. Mereka berbahasa-bahasa yang lain. Bahasa apakah yang digunakan adalah bahasa roh. Orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, dia sementara membangun hidup rohaninya secara pribadi. Tapi orang yang memiliki karunia-karunia Roh Kudus, dia akan membangun kehidupan gereja pengantin untuk membawa gereja pengantin disempurnakan bersama dengan Tuhan. 1 Korintus 14 ayat 2, bahasa roh adalah bahasa rahasia dengan Allah. Iblis tidak tahu bahasa roh saudara. Sehingga pada waktu di dalam penyembahan kita, Roma pasal 8 ayat 26, dalam dimensi roh kita bisa menyampaikan keluh kesah kita. Dan orang lain tidak mengetahui masalah kita. Iblis tidak tahu apa yang kita sampaikan kepada Allah. Hanya Tuhan Yesus yang mengetahui apa yang kita sampaikan kepada Dia. Orang yang penuh dengan Roh Kudus tidak mempan terhadap mantra. Dan Roh Kudus itu adalah penolong bagi hidup saudara saya, menyertai hidup kita selama-lamanya. Dan saudara, Roh Kudus itulah yang akan menjadi guru yang baik bagi hidup Anda dan saya. Sehingga Yohanes 16 ayat 13, pada waktu roh kebenaran, roh Bapa itu ada dalam hidup kita, Dia akan membawa hidup kita dari satu kebenaran kepada kebenaran yang lain. Pengertian yang pertama, Dia menyingkapkan firman. Yang kedua, Dia akan memampukan kita melakukan firman. Tanpa Roh Kudus dalam hidup kita, kita tidak akan pernah mengerti firman Allah. Hanya Roh Kudus yang bisa menyingkapkan firman dan memampukan kita. Sakaria 4 ayat 8, memampukan kita
melakukan kebenaran Allah. Pesan yang kedua daripada Tuhan Yesus kepada kehidupan saudara dan saya, pada waktu dia akan naik ke sorga, pesan Tuhan Yesus yang kedua dikatakan dalam ayat yang ke-11, dan berkatalah kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke sorga. Hal yang kedua, pesan Yesus yang kedua saudara, dikatakan hai orang-orang Galilea. Walaupun pesan ini disampaikan dua malaikat Tuhan kepada murid-murid yang ada di Bukit Zaitun pada saat itu, hai orang-orang Galilea. Kenapa saudara Tuhan berkata melalui malaikatnya, hai orang-orang Galilea? Bukankah 500 orang itu bukan hanya orang-orang Galilea, tapi orang-orang lain juga ada dari daerah-daerah yang lain. Galilea punya pengertian saudara, artinya roda yang terus berputar dan tidak pernah berhenti. Tuhan mau pesan Tuhan yang kedua pada hari ini. Tuhan mau untuk kita tetap saudara seperti Galilea. Kita tetap beribadah, memuji dan mempermuliakan Tuhan walaupun di tengah kondisi yang tidak menguntungkan bagi saudara dan saya. Kita harus ibadah di rumah melalui online saudara. Tapi itu tidak mengurangi sukacita kita. Tadi dikatakan dalam Injil Lukas pasal 24, waktu mereka melihat Yesus naik ke sorga, mereka pulang, ada sebuah sukacita terjadi bagi hidup mereka. Dan apa yang mereka lakukan saudara dalam Injil Lukas 24 ayat 53, mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bukan hanya sekedar waktu mereka sudah melihat Yesus naik ke sorga, mereka tidak kemudian berbuat apa-apa lagi. Tetapi saudara, yang mereka lakukan adalah mereka senantiasa beribadah dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ibadah di rumah-rumah dalam keluarga kita, melalui doa keluarga, melalui biston. Kita percaya 2-3 orang berkumpul, Matius 18 ayat 20, Tuhan hadir. Ayat 19, 2 orang sepakat dalam dunia ini meminta kepada Tuhan, Tuhan akan berikan. Dalam hal kita beribadah kepada Tuhan, ada kesatian yang perlu kita hadirkan dalam hidup kita. Filipi pasal yang kedua dikatakan di sana saudara, biarlah kita sehati, sepikir dan setujuan dalam Tuhan. Mari kita mau tegakkan saudara ibadah yang benar, ibadah yang sesuai tabernakel. Keluaran 25 ayat 8, Ibrani 8 dan Ibrani 9, penglihatan Paulus di sorga dan di bumi. Hanya satu model ibadah yang berkenan, adalah ibadah yang sesuai dengan tabernakel. Tabernakel tidak ada lagi saudara, tapi Anda dan saya tabernakel yang hidup, Baitul Muqaddas yang hidup. 1 Korintus 3:16. Yang kedua, Galilea ini berbicara saudara tentang kerendahan hati, merendahkan diri. 70% saudara mujizat kesembuhan yang dinyatakan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun itu berada di Galilea. Tuhan mau kita merendahkan diri. Tuhan mau untuk kita tidak sombong, tidak merasa diri kita lebih benar dari orang lain dan menghakimi orang. Tapi Tuhan mau hari ini kita merendahkan diri, sehingga ada kuasa Tuhan yang terjadi, ada mujizat Tuhan, ada berkat Tuhan, ada kemenangan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi hidup kita. Bagian yang ketiga dan yang terakhir saudara, kita lihat dalam Kisah Rasul pasal yang pertama bagian yang terakhir. Dalam ayat yang ke-11, bagian-bagian yang terakhir dikatakan dalam ayat ini. Mengapakah kamu berdiri ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Pesan Tuhan yang ketiga, yang terakhir hari ini, dia akan datang kembali saudara. Kedatangan Tuhan, panggilan Tuhan dalam hidup orang percaya itu ada dua. Panggilan secara pribadi berbicara kematian.
1 Samuel 20 ayat 3 bagian B. Sahasta jua langkah hidup kita dari maut. Dan panggilan yang kedua dari Tuhan adalah berbicara tentang kedatangannya pada kali yang kedua. Kalau kita melihat sedikit gambar yang ada di atas ini, saudara, tentang bagaimana kedatangan Tuhan pada kali yang kedua yang dijelaskan Matius 24 ayat 36. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan Tuhan datang. Kedatangannya bagaikan pencuri. Tapi Tuhan ingin mau menggambarkan bagi Anda dan saya dengan gambar yang ada. Kedatangannya akan segera terjadi. Dan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua itu akan terjadi dua versi. Yang pertama, saudara, Tuhan Yesus akan berada di awan kemuliaannya untuk saudara melihat dan menantikan bagaimana keangkatan gereja yang dijelaskan Matius 24 ayat 30 sampai 31. Pada waktu bunyi sangkakala itu berbunyi, maka dari 4 penjuru alam orang-orang percaya akan terangkat di atas kemuliaan Tuhan. Inilah gereja pengantin yang telah disempurnakan, saudara, dengan tubuh yang sempurna. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Pada waktu penyempurnaan itu terjadi, maka kita akan disempurnakan secara roh, jiwa, dan tubuh. Dan itu akan terjadi pada saudara akhir dari kegerakan besar. Dan saudara, orang-orang yang diangkat di dalam awan kemuliaan Tuhan dalam keangkatan gereja ini, mereka saudara akan berada di atas lembah Megido di awan kemuliaan Tuhan selama 3,5 tahun. Mazmur 37 ayat 34. Dan versi yang kedua, saudara, pada waktu kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, waktu Tuhan Yesus dilantik menjadi raja di atas segala raja, pada waktu di zaman antikris, sangkakala yang ketujuh bertemu dengan bokor murka Allah yang ketujuh, maka akan terjadi perang Harmagedon. Dan sebelum terjadi perang Harmagedon, Yesus mahkota duri ditanggalkan dan digantikan mahkota emas diberikan kepada Yesus. Dan Tuhan Yesus dilantik menjadi raja di atas segala raja. Dan dia menjajakkan kakinya di atas bukit Zaitun yang dijelaskan dalam Zakaria 14 ayat 4, Wahyu 19 ayat 11 sampai 16. Dan pada waktu Yesus menjajakkan kaki di atas bukit Zaitun, bukit Zaitun itu terbelah menjadi dua. Itu adalah tempat kubangan orang-orang yang mati di dalam perang Harmagedon yang menentang anak domba Allah, berbicara tentang Tuhan Yesus. Saudara, kita tidak tahu kapan dia datang pada kali yang kedua. Tapi pesan Tuhan yang ketiga hari ini ingin menyadarkan saudara saya bahwa Tuhan akan segera datang. Maka dua hal yang paling penting, saudara, supaya kita pahami, kita mengerti tentang kedatangan Tuhan. Maka hal yang pertama, saudara, Tuhan mau untuk kita tetap hidup di dalam kekudusan. Ibrani 12 ayat 14 bagian B, hanya orang yang kudus dapat melihat Allah. Dan saudara, kekudusan itu 1 Petrus pertama ayat 22 adalah ketaatan pada firman. Yang kedua, dalam menantikan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, Tuhan mau saudara dan saya berjaga-jaga. Matius 25 ingin menggambarkan Anda dan saya tentang 5 anak darah yang bijaksana dan 5 anak darah yang bodoh. 5 anak darah yang bijaksana tetap berjaga-jaga, mempersiapkan minyak. Minyak berbicara tentang karya Roh Kudus. Tetap melayani Tuhan, hidup dalam kebenaran, dipimpin dalam Roh Kudus Tuhan, Galatia 5 ayat 25. Setia sampai langkah yang terakhir, Matius 24 ayat 13. Tetapi 5 anak darah yang bodoh berbicara tentang orang percaya yang walaupun sudah dilahirkan kembali air dan roh, tapi kemudian saudara, mereka tidak berjaga-jaga. Sehingga pada waktu datang mempelai laki-laki yang berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua, maka saudara, minyak mereka hampir habis. Sehingga mereka pergi akan beli minyak. Tapi pada waktu mereka datang, pintu itu sudah tertutup. Dan pada waktu mereka mengetuk pintu itu, Tuhan berkata, "Penyalah, aku tidak mengenal engkau." Saudara, kalau pintu kemurahan Tuhan masih dibukakan bagi Anda dan saya, persiapkan hidup kita untuk tetap berjaga-jaga dalam Tuhan. Karena kita yakin Tuhan akan datang pada kali yang kedua
untuk menjemput saudara dan saya. Biarlah hari ini dengan hari kenaikan yang kita peringati, 3 pesan Tuhan ini menjadi bagian dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Mari saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mau siapkan hati dan kehidupan kita hari ini. Kita mau menerima tubuh dan darah Tuhan. Dia yang sudah mati, dia sudah telah berkorban bagi saudara dan saya. Dia bangkit pada hari yang ketiga dan menampakkan diri selama 40 hari. Dan kemudian dia naik ke sorga untuk menyiapkan tempat bagi saudara dan saya. Mari kita mau persiapkan hidup kita untuk menerima tubuh dan darah Tuhan pada hari ini. Haleluya. Gaji takku penuh, ku bermasmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menari bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, sembuhkan daku. Ku dijadikan baru. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu bagi kami, buat tubuh dan darah yang Kau sudah berikan bagi kami. Sukacitaku penuh, ku bermasmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menari bagimu Tuhan, ku menari bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, sembuhkan daku. Ku dijadikan baru. Yarana lama sikrana lama se. Darah-Mu Yesus yang menyucikan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbanan-Mu yang Kau telah kerjakan kurang lebih 2000 tahun yang lalu bagi kehidupan kami. Setelah kami mendengarkan firman-Mu hari ini, tiba saatnya Tuhan, kami rindu menerima tubuh dan darah-Mu. Tubuh-Mu yang telah terpecah-pecah dan darah-Mu yang berkuasa itu telah mengalir di Bukit Kalvari demi menebus kehidupan kami. Dengan mata iman kami melihat Tuhan Yesus. Roti dan air anggur ini adalah tubuh dan darah-Mu yang siap menyatu dengan kehidupan kami. Engkau berkati Tuhan Yesus dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub akan tercurah dalamnya yamaran dalam mesik dan dalam mesih. Sehingga tubuh dan darah-Mu akan menguduskan, menyucikan kami. Tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus yang akan memberikan kami kemenangan dan membuat kehidupan kami bersukacita di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni dosa kami.
terhadap Engkau dan sesama kami, sehingga kami berlayak menerima tubuh dan darah-Mu. Urapi hamba hari ini Tuhan Yesus, dalam mengerjakan pekerjaan imamat. Kami siap menerima tubuh dan darah-Mu hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, roti dan air anggur yang saya sudah bagikan kepada jemaat, terlebih dahulu saya sudah berdoa untuk Tuhan berkati, sehingga pada waktu hari ini di rumah saudara masing-masing, dan juga bagi keluarga yang menonton online, ibadah online pada pagi hari ini, dan siapa saja yang menonton ibadah online ini, biarlah tubuh dan darah Tuhan menguduskan dan memberkati hidup kita semua. Baik, kita siapkan kehidupan kita menerima tubuh dan darah Tuhan. Kita kembali akan pujian ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Sukacitaku penuh Tuhan, sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah. Menari bagimu, memuji namamu, karena ku tahu ku kemenangan oleh curahan darah-Mu, darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan daku, darah-Mu Yesus, bebaskanku, darah-Mu Yesus, sembuhkan daku, darah-Mu Yesus, sembuhkan daku, ku dijadikan baru. Mari saudara, kita angkat roti pada tangan kanan kita. Dengan mata iman kita melihat, inilah tubuh Tuhan. Kita angkat tinggi-tinggi melampaui kepala kita. Kita hormati, kita junjung tubuh dan darah Tuhan. Dan sebelum kita makan tubuhnya, kita akan mendengarkan pembacaan firman Allah tentang hal perjamuan yang kudus. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan tubuh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari saudara, kita angkat cawan berkat yang berisi darah Tuhan. Dan sebelum kita minum darahnya, kita kembali dengarkan firman Allah. Sesudah itu yang mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum darah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, kita telah menerima tubuh dan darah Tuhan pada hari ini. Kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Dia. Mari kita semua berlutut. Kita berlutut yang baik, buka hati kita. Kita mau siapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan dalam penyembahan yang kita perbuat pagi hari ini. Dia yang paling terutama dalam hidup saudara dan saya. Haleluya Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini,
meninggikan nama Yesus yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus yang terutama. Tuhan yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Katakan haleluya, Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah dengarkan firman-Mu, menerima tubuh dan darah. Tiba saatnya kami rindu menyembah, menyalakan kekidian-Mu dan bangkitkan Roh Kudus-Mu. Segala taktikos kegelapan setan roh jahat mengganggu, roh yang bukan dari Tuhan, dalam nama Tuhan keluar. Darah Tuhan berkuasa kelamse. Penuhkan anak-anak-Mu dengan Roh Kudus. Tingkatkan karunia-Mu dalam hidup kami. Urapi hamba. Kami siap menyembah-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yesus. Haleluya. 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 Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus yang sudah penuh nyanyikan dalam roh. Why was naina, my was naina, with is nai, with nai, with nai. Why this naina, with is naina, with is nai, with nai. Wisna ya maranalawasi uranalamanalamanalamu. Mari semua sembah Tuhan, jangan ada yang berdiam diri, sembah Tuhan. Ya maranalamu. Bagi yang penuh Roh Kudus, dalam bahasa roh engkau bisa menyampaikan keluh kesahmu kepada Tuhan. Yang belum penuh Roh Kudus, katakan haleluya, haleluya. Ya maranalama sikranala, ya maranalamu, ya maranalama lama nala, simuronalama sikranalama nalama nalama si, ya maranalamu, ya maranalamu. Simorona lama lama nala, sikrona lama si, ya marana lama sikrona lama nala, ya marana lama, simorona lama sikrona lama si. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Penyembahan selesai. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita mau naikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan.
Apapun yang menjadi masalah persoalan kita datang utarakan kepada Tuhan. Sebab kita perlukan Tuhan. Tuhan segala-galanya dalam hidup saudara dan saya pribadi. Haleluya Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan hari ini. Sebab hanya Engkau yang bisa menguatkan kami. Hanya Engkau yang bisa membawa kami dalam hidup berkemenangan di dalam Engkau. Engkau tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Amin. Haleluya. Kemanakah kami mencari kasih sejati, kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari, amin Tuhan, kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, saat badai datang menderu. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Ya marana lama sikana lama si. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami tidak mampu bisa berjalan sendiri dalam dunia ini. Kurang lebih 2000 tahun yang lalu, Engkau telah naik ke sorga di atas bukit Zaitun. Tapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami walaupun Engkau di sorga Tuhan. Engkau tidak pernah jauh dalam kehidupan kami. Dikala kami berseru, Engkau menyentengkan telinga-Mu Tuhan dan mendengarkan setiap seruan kami. Hari ini tiba saatnya kami rindu menaikkan doa syafaat. Tuhan kuduskan, ampuni dosa kami. Dan jika ada penghulu darah jati beserta orang kuat roh teritorial, setiap roh yang bukan dari Tuhan kami patahkan, tolak, hancurkan dalam nama Tuhan. Keluar darah Tuhan berkuasa. Uranda laba sikrun dalam sikram se. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat kami semua yang beribadah pagi hari ini dalam ibadah online hari kenaikan. Baik kami yang ada di sini Tuhan, baik jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing, jemaat GKI Misteraku, dan juga bagi keluarga kami yang juga mengikuti ibadah online. Dan siapa saja yang menonton ibadah online pagi hari ini, hamba berdoa dalam nama Yesus, Engkau tahu hati kehidupan kami. Engkau yang tahu segala masalah persoalan kami Tuhan. Bela dan berikan jalan keluar yang terbaik. Hanya Engkau yang bisa memberikan solusi. Hanya Engkau yang bisa memberikan jalan keluar terbaik Tuhan. Mampukan kami Tuhan menangkap, mendengar, dan mengerti, memahami pesan-pesan-Mu hari ini melalui kebenaran-Mu Tuhan. Mampukan kami beraktivitas di tengah pandemik ini Tuhan. Dan mampukan kami tetap terus mengiring melayani Engkau. Tetap mencari wajah-Mu, tetap beribadah mempermuliakan Engkau. Walaupun harus di rumah kami masing-masing.
tapi tidak membatasi jarak dan waktu, untuk kami bisa bertemu dengan Tuhan, untuk kami bisa fellowship bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa, berikan kami kekuatan ekstra, berikan kami kesehatan Tuhan. Engkau adalah Allah yang mampu melindungi menyertai kami. Firman-Mu berkata, sehelai rambut kami tidak akan jatuh tanpa Engkau kehendaki Tuhan. Hari ini hamba berdoa secara khusus buat virus corona. Tuhan, kami percaya Engkau yang mengizinkan. Engkau juga yang akan membela kami. Engkau juga yang akan melindungi menyertai kami. Itulah sebabnya benteng kami dengan darah yang penuh berkuasa firman Roh Kudus. Kami patahkan tolak segala virus corona, iblis setan yang coba mengganggu hidup kami. Siapa saja yang sakit, siapa saja Tuhan Yesus coba diganggu dengan virus ini, kami ikat dalam Roh Kudus, kami patahkan tolak, hancurkan dalam nama terus keluar. Darah Tuhan Yesus berkuasa, sikran dalam mesik. Mau berdoa buat saudara-saudara kami yang sudah terpapar, baik di rumah sakit, baik mereka melakukan isolasi mandiri. Tuhan Engkau tolong. Engkau tabib yang ajaib, dokter segala dokter. Para medis terbatas, tapi kami percaya mereka alat-Mu. Tolong mereka Bapa. Mereka berada di garda depan, sehingga mereka mampu untuk Tuhan Yesus dalam menangani para pasien yang telah terpapar. Nyatakan kosong Bapa. Berikan ketenangan Tuhan bagi semua manusia, bagi rakyat Indonesia, bagi provinsi, bagi kabupaten, bagi kecamatan, bagi desa, RT dan RW kami. Tuhan berikan semua ketenangan. Dan Engkau turunkan damai sejahtera-Mu. Engkau yang mampukan Tuhan Yesus, pemerintah kami semua yang ada. Mampukan Tuhan Yesus keluarga-keluarga kami, sehingga mereka dimanapun berada, tetap berada dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Berdoa bagi jemaat-Mu dan keluarga kami Tuhan, dan siapa saja yang menonton. Engkau berkati pekerjaan mereka, berkati bisnis mereka, berkati usaha mereka, kebun, dan segala sesuatu yang dikelola dalam nama Yesus. Tuhan berkati. Berkati semua jemaat-Mu, lebih khusus berkat-berkat rohani terus mengalir. Rumah-rumah mereka Tuhan, akan rumah-rumah keluarga kami, Engkau Tuhan yang sterilkan semua. Tuhan kuduskan, sehingga di tempat itu Bapa, mereka bisa berinteraksi, lebih khusus mempermuliakan Tuhan. Berkati PT Vale dalam menyatakan eksistensi proyek di daerah ini Bapa. Mampukan Tuhan Yesus manajemen dan semua karyawan tetap terus bekerja dengan SOP yang telah diterapkan oleh WHO dan pemerintah. Kami tetap berdoa Tuhan Yesus bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, wali kota, para camat, para kepala desa, kepala dusun, RT dan RW. Tuhan tolong mereka. Mampukan mereka, mereka adalah pemerintah kami Tuhan. Sehingga mereka mampu Tuhan Yesus memerintah di tengah pandemik ini. Lebih khusus mencari solusi dan jalan melalui Satgas COVID-19. Dalam Tuhan Yesus meredam pandemik ini. Dan kami mohon kemurahan-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang mampu menghentikan virus corona ini. Itulah sebabnya Tuhan, segala pergerakan virus corona yang coba mengganggu, lebih khusus untuk terjadi di Indonesia, kami ikatan Roh Kudus, kami patahkan tolak dalam nama terus keluar. Darah Tuhan berkusik dan dalam mesin. Berkati para tetangga kami, perlindungan penyertaan Tuhan terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus bagi jemaat-Mu yang berada di luar Surako, dimanapun mereka berada. Bagi jemaat GKMI Surako, Tuhan lindungi sertai mereka, menyertai pekerjaan mereka, lebih khusus kehidupan rohani mereka, memuji memuliakan nama Tuhan. Anak-anak kami dalam studi, Tuhan berkati, hikmat akal budi terjadi walaupun mereka harus belajar di rumah, tapi kami percaya Engkau akan berikan yang terbaik. Masa depan yang penuh harapan Engkau nyatakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Banyak hal yang kami mau pohonkan, tapi kami terbatas. Dengar doa kami, ampun dosa kami. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kita tetap berdiri saudara. Kita mau tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita percaya saudara, Tuhan Yesus kita dahsyat dan luar biasa bagi hidup kita. Kita angkat pujian, kita bangkit berdiri dan tutup ibadah kita pagi hari ini. Haleluya. Segala
memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Ya ranala masik, ranala masik, ranala masik. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah hadir dalam ibadah hari kenaikan pada pagi hari ini. Kami percaya berkat Tuhan sudah terjadi bagi kehidupan kami. Dan seluruh hidup kami hari yang baru, kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Perlindungan penyertaan Tuhan, backup Tuhan terjadi bagi kehidupan kami. Akhirnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tadahkanlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, pengasihan daripada Allah Anak, penyertaan kekuatan dari Allah Roh Kudus, biarlah kiranya menyertai kita sekalian. Detik pagi hari ini hingga dekal fajar Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali kedua untuk menjemput mempelai-mempelainya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tutup ibadah hari kenaikan ini. Dan semua yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, selamat hari kenaikan.